Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada detik ini, pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat walaupun dalam situasi COVID-19. Salawat teriring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa suara dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang persatuan ulama dan umara mengokohkan kebangsaan. Para pemirsa suara dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama dan umara adalah pasangan pemuka masyarakat yang utama. Ulama dan umara adalah pasangan yang sangat masyarakat butuhkan. Kalau kita lihat dari makna keduanya, ulama diambil dari kata alim, jamak daripada alim. Ulama itu jamak daripada alim. Ulama yang artinya orang yang memiliki pengetahuan, orang yang ahli ilmu, orang yang pandai, dan lain sebagainya. Bahkan kata ulama juga sepadan dalam Al-Quran sering kita dengar dan bahkan sering kita sebut ulil albab, yaitu orang-orang yang arif. Sedangkan umara bentuk jamak dari kata amir yang artinya pemimpin, penguasa. Juga sepadan dengan di dalam Al-Quran yang biasa kita dengar yaitu ulil amri. Artinya pemimpin, penguasa, dan seterusnya dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Karena itu dengan bersatunya antara ulama dan umara, saya yakin pasti akan menciptakan kerukunan, kemakmuran bangsa, bahkan kebahagiaan bangsa masyarakat Indonesia yang tercinta ini. Namun apa yang kita lihat sekarang? Banyak di antara ulama mengaku ulama, akan tetapi justru malah mencaci maki tentang penguasa. Menjelek-jelekkan penguasa. Bahkan memberikan perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap penguasa, yaitu ulil amri. Padahal seyogianya sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim, cendekiawan, ahli agama, tentunya harus memiliki perasaan yang mendalam bahwa ulama itu tidak boleh memberikan keburukan-keburukan kepada siapapun, mencaci maki kepada siapapun, dan ini adalah merupakan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang, bahkan di dalam agama kita sendiri kita dilarang untuk saling mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan pemimpin-pemimpin kita, apalagi dengan ulil amri kita.
tetap kita harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Namun, peran ulama adalah selalu memberikan nasihat. Selalu memberikan masukan-masukan. Selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Memberikan nasihat, mencegah kepada yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf. Inilah tugas ulama. Bagaimana supaya ulama ini sebagai pengayom terhadap pemerintah, terhadap ulil amri, agar supaya ulil amri pemerintahan kita tidak keluar daripada rel yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulmu, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Selama pemimpin itu tidak menjerumuskan rakyatnya ke jalan yang tidak benar, selama pemimpin itu tidak melarang untuk kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Para pemirsa Suara Dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita selalu menghimbau, mari para ulama dan umarok senantiasa selalu bergandengan tangan, bersatu padu untuk membangun bangsa ini, bersatu padu untuk memberikan ketenangan rakyat kita yang tercinta ini. Ulama lah yang menjadi sebagai penyejuk hati kepada masyarakat kita. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kelemahan dari ulil amri kita, dari pemimpin-pemimpin kita, mari kita sama-sama memberikan masukan yang baik, memberikan nasihat yang baik. Kesempatan ada. Kita minta kesempatan untuk memberikan masukan, nasihat dalam rangka untuk kemakmuran, kesejahteraan, kemaslahatan bangsa dan negara yang tercinta ini. Para pemirsa Suara Dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Al-Qur'an sudah mengingatkan kepada kita, kita ini semuanya bersaudara. Apalagi ulama dengan umarok. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslu baina akhwaikum. Maka perbaikilah di antara mereka. Damaikanlah di antara mereka. Fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ulama, ini perintah Allah. Kita harus selalu bersatu padu. Innamal mu'minuna, kita ini orang mukmin adalah bersaudara. Ulama dan umarok adalah saudara. Mari kita bangun rasa persaudaraan di antara kita agar supaya bangsa ini terbangun dengan kesatuan yang kokoh, kesatuan yang kuat antara masyarakat, ulama, umarok, terjalin hubungan yang sangat mesra sehingga masalah apapun yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Para pemirsa Suara Dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Ulama yang satu dengan ulama yang lainnya adalah bersaudara. Umarok, pemimpin adalah saudara kita. Kenapa kita harus menjerumuskan mereka? Kenapa kita harus mencaci maki mereka? Kenapa kita harus tidak tunduk dan patuh kepada mereka? Padahal mereka kita angkat, kita jadikan sebagai ulil amri di negeri yang tercinta ini. Tetapi masih banyak saja orang-orang yang mengaku ulama, mengaku ahli ilmu, akan tetapi tidak mau taat kepada pemerintah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita punya kewajiban untuk senantiasa selalu memberikan masukan-masukan yang baik kepada para pemimpin-pemimpin kita. Para pemirsa Suara Dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin apabila ulama dan umarok
bersatu. Apabila ulama dan umaro serta masyarakat bersatu padu, insya Allah masyarakat kita akan mendapatkan kebahagiaan menjadi masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara kita, antar ulama, umaro dan masyarakat. Sehingga terbangunlah bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang selalu mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyarakat kita merasakan ketenangan, kebahagiaan, baik ketika beribadah kepada Allah maupun ketika berhubungan dengan sesama manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.